Guys, pernah bandingin nggak harga minyak goreng di Indonesia dan Malaysia? Kedua negara ini sama-sama negara penghasil sawit terbesar. Tapi harga minyak goreng di Malaysia cuma 9.200. Malaysia krisis beras. Emang iya guys? Jujur aku nggak tahu ini beritanya dapat dari mana. Sejauh yang aku lihat, kebutuhan sehari-hari itu masih berjalan seperti biasa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, itu beritanya dapat dari mana guys? Ini di supermarketnya ya. Jadi telur harus utuh. Kadang kita malu dengan negara-negara luar. Di saat pemimpin-pemimpin negara luar, sekarang mereka sedang memikirkan bagaimana caranya negara mereka itu ekonomi negara mereka kuat. Rupiah Indonesia terus menjunam ke paras terendah dalam sejarah bila lepas RM18,000 untuk setiap US dollar. Dan gitu. Nah, kebetulan kliennya itu dari Malaysia. Nah, guys, ya Allah, aku tuh dibeliin sepatu. Dan ini aku mau pakai untuk wisuda. Ya Allah, Kak, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati untuk terbang lagi ke Malaysianya. Semoga rezekinya lancar terus. Sebab para sahabat wanita daripada Indonesia ini dibelanja sepatu oleh rakyat Malaysia yang datang ke Jakarta. Dan ringgit Malaysia makin kokoh dan rupiah $1 tembus 18.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang wanita Indonesia yang membalas komentar bahwasannya dekat Malaysia dinyatakan krisis beras. Dan ada suatu emak-emak dekat Indonesia malah ngebandingkan harga minyak, para sahabat. Minyak goreng, minyak sawit. Kenapa dua negara ini yang merupakan dua negara serumpun yang paling dekat, dua negara yang sejiran lah macam itu. Ini Indonesia penghasil minyak sawit terbesar dekat dunia. Kenapa harga minyak goreng, minyak masak lebih murah di Malaysia? Kenapa dekat Indonesia yang dinyatakan swasembada pangan, jumlah stok beras melimpah dan tetap mencekik rakyat dengan harga yang sangat mahal dengan alasan menjaga kualitas petani macam itu agar tidak rugi katanya. Ini statement dari mana ini para sahabat? Ini padahal dekat Malaysia yang selalu diejek-ejek, Malaysia tak punya beras lah, Malaysia krisis beras lah. Di sana, di sini para sahabat, harga beras dekat Malaysia malah stabil macam itu. Ini dekat Indonesia ini apakah ada oknum-oknum yang masih korupsi, para sahabat? Yang kalau dinyatakan petani sejahtera dekat Indonesia, tak ada petani yang sejahtera dekat Indonesia, masih miskin macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Guys, pernah Indonesia bandingin vs nggak Malaysia. harga minyak goreng di Indonesia dan Malaysia? Kedua negara ini sama-sama negara penghasil sawit terbesar. Tapi harga minyak goreng di Malaysia cuma 9.200. Padahal Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Lah kok bisa? Indonesia memiliki lebih dari 16 juta hektar perkebunan sawit. Sedangkan Malaysia hanya sekitar 5,7 hektar. Namun harga minyak goreng subsidi di Malaysia hanya sekitar RM2.50 Itu disubsidi. atau setara 9.200 sampai 10.000 per kilogram. Sebaliknya harga minyak kita di Indonesia ditetapkan 15.700 per liter. Bahkan di beberapa daerah sering dijual di atas harga yang telah ditentukan pemerintah. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa negara dengan sumber daya sawit yang jauh lebih besar justru memiliki harga minyak goreng yang lebih tinggi? Apakah persoalannya terletak pada kebijakan subsidi, tata kelola distribusi,
pengawasan pasar atau efisien rantai pasok dari perkebunan hingga ke tangan konsumen. Malaysia dikenal menerapkan sistem subsidi yang lebih terarah dan pengawasan harga yang ketat, intervensi pemerintah, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Sedangkan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas harga pasar. Karena itu, yang perlu dijawab bukan hanya seberapa luas perkebunan sawit Indonesia, tapi mengapa kekayaan sumber daya tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam harga yang lebih murah bagi rakyat. Gimana menurut rekan-rekan? Malaysia krisis beras, emang iya guys? Jujur aku nggak tahu ini beritanya dapat dari mana. Sejauh yang aku lihat, kebutuhan sehari-hari itu masih berjalan seperti biasa. Dan aktivitas beli masyarakat sama di supermarketnya itu masih banyak banget tersedia beras gitu. Mungkin aku bisa kasih lihat gambarannya. Takutnya kalau informasinya nggak sesuai sama kenyataan yang di lapangan, takutnya nanti jadi salah paham. Oke, hari ini aku mau kasih tunjuk ke kalian beras di Malaysia sama harga-harganya ya. Tuh guys, masih banyak banget. Beras. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, itu beritanya dapat dari mana guys? Ini di supermarketnya ya. Di minimarket kayak 99 Speed Mart juga masih banyak banget. Coba nanti kita lihat harganya. 59 ringgit, 50 ringgit. Jadi itu aku nggak tahu deh beritanya dari mana. Kalau misalnya emang ada beritanya, boleh tolong komen dong guys. Aku mau lihat. Berita hoax itu, Kak. Gitu aja. Semoga membantu. Bye-bye. Kamis pagi, dolar Amerika Serikat menyentuh angka 18.014 rupiah. Penguatan mata uang Amerika Serikat ini membuat rupiah kian tertekan dan kembali mendekati rekor pelemahan terendahnya. Level 18.000 rupiah jadi sorotan karena dianggap sebagai batas psikologis. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap dampaknya pada berbagai sektor ekonomi, termasuk harga-harga bahan pangan. IHSG terjun lagi teman-teman ya. Hari ini minus, tadi sempat sentuh 5% ya. Luar biasa. Apa penyebabnya? Ini nih penyebabnya guys. Tuh 18.000 sekarang rupiah. Yes. Edan, mata uang paling sampah di Asia guys ya. Luar biasa nih. Waduh, prestasi pemerintah sekarang tuh sangat luar biasa. Bisa menjadikan mata uang negara tercinta kita sebagai mata uang tersampah di Asia ya. Terus kata-katanya gini guys ya, mau dolar sampai berapapun, kalian di desa-desa kan gak pakai dolar. Hidup Jokowi. Rupiah Indonesia terus menjunam ke paras terendah dalam sejarah bila lepas RM18,000 untuk setiap US dollar. Dan kali ini penerjunannya disertai dengan kejatuhan pasaran saham Indonesia ke paras terendah dalam tempoh 5 tahun. Cuma persoalannya, adakah kesilapan dalam polisi ekonomi Indonesia sendiri yang menyumbang kepada kejatuhan ni? Jom kita ulas. Well, pada pandangan saya, jawapannya adalah ya dan tidak. Ya, sebab pelabur nampaknya risau terhadap beberapa isu domestik dekat Indonesia sekarang. Pasaran saham Jakarta dah jatuh sekitar 31% sejak awal tahun dan sekarang ni adalah antara yang paling teruk prestasinya dekat dunia tau. Ada juga kebimbangan pasal kedudukan fiskal kerajaan, kemungkinan defisit yang lebih besar, risiko penurunan taraf kredit dan juga campur tangan kerajaan yang makin agresif dalam beberapa sektor ekonomi strategik. Dan sekarang ni pun ada ketaktentuan pasal dasar campur tangan ekspor minyak sawit. Dan bayangkan macam sebuah syarikat yang sebenarnya masih untung, akan tetapi pelabur ni nampak risau sebab pengurusan syarikat mungkin akan buat keputusan yang sukar untuk dijangka. Kalau kita tengok dari sudut dasar monetary, sebenarnya Bank Indonesia sendiri dah cuba nak defend rupiah ni. Dia orang naikkan kadar faedah kepada 5.25%, gunakan dia orang punya reserve asing untuk beli balik rupiah dan ketatkan pembelian dokumen dengan mewajibkan dokumen sokongan bagi transaksi yang lebih $25,000.
Kan tetapi masalahnya tindakan ni seolah-olah macam seseorang yang cuba untuk menampal kebocoran pada sebuah tangki air. Sedangkan air masih lagi keluar lebih laju daripada yang masuk. Rizal asing Indonesia juga semakin susut sebab dia telah digunakan untuk mempertahankan mata wang rupiah. Dan sebab itu walaupun bank pusat ni dia campur tangan, rupiah terus lemah juga. Cuma kita kena akui bukan semua masalah ni berpunca daripada Indonesia semata-mata. Faktor luaran memang mainkan peranan besar. Macam kita tahu, harga minyak dunia melonjak susulan konflik Timur Tengah yang menyebabkan negara macam Indonesia yang merupakan pengimport bersih minyak terpaksa beli lebih banyak dolar untuk bayar import tenaga mereka. Dalam masa yang sama, lebihan dagangan Indonesia ni kalau kita perhatikan dia merosot teruk daripada sekitar 3.3 bilion US dollar kepada hanya 89 juta US dollar dalam tempoh 1 bulan tau. Apa maksud dekat sini? Maksudnya jumlah dolar yang masuk ni melalui ekspor dia makin berkurang. Sedangkan permintaan dolar untuk dia beli minyak, bahan mentah dan juga bayar hutang negara ni masih lagi tinggi. Apabila ramai nak beli dolar tapi bekalan dolar berkurangan, apa akan jadi guys? Nilai rupiah pun akan jatuh lah. Itu Pak. Jadi maunya harga 15.000, mau minta berapa? 15 sampai 17. Ya kalau bisa 10.000 Pak, tapi kurang aja sepertinya kalau 10.000. Hanya negara swasembada Mungkin pangan. 13 ribuan lah Pak. 13.000. Ya supaya saya bisa pamer ke tetangga saya bahwa saya bicara sama Pak Menterinya langsung. Oke, sekarang hitung. Yang petani ini pendapatannya 8.000, kalau petani tertekan 115 juta berhenti tanam, kira-kira republik ini jadi apa? Tutup enggak republik ini? Tahu krisis ekonomi, Indonesia bisa bertahan. Krisis COVID-19, Indonesia mampu bertahan. Kalau krisis pangan, melompat krisis politik, bubar ini negara. Tetap Pak, saya maunya di bawah 15.000. Kalau begitu, you jadi petani mau? Saya Dengan, enggak, mau enggak, you pendapatan 8.000 per hari. Berhenti jadi dosen. tidak mau Pak. Orang kayak sehat enggak? Dinda sini, dosen. Dosen itu pintar. Kamu tidak mau jadi tikus, tapi mau jadi kucing saja. Begitu di Bali mau jadi tikus nggak mau. Iya Pak. Adil nggak? Tidak. Sekarang mau diturunkan beras. Aku tanya. Mau 37 tadi pendapatannya petani, 115 juta petani, pendapatannya 37.000. Yang itu tadi mahasiswa. Saya sama-sama. Benar nggak mahasiswa 37? Itu bilang benar. 37 pendapatannya petani mau nggak? You dari media apa? Dari kontan Pak. Kontan mau nggak? Petani pendapatan 37 turun lagi 10.000 per hari. Ya jangan Pak. Udah tulis itu. Tulis jangan turun. You mana tadi? Rokok mahal atau beras? Rokok Pak. Jangan kecil suaranya biar dengar itu. Ini TV nih seluruh Indonesia ini. Mana? Rokok mahal. Mana tukang batu pendapatannya lebih tinggi daripada petani? Tukang batu. Terus kamu mau naik atau turunkan harga? Beras. Berarti Enggak, jangan ragu. di situ Pak harganya. Kita stabilkan. Nah, itu benar. Tapi kita turunkan. Setuju nggak turunkan? 115 juta tuh. Ini TV nih. Turunkan atau harga beras? Distabilkan Pak. Itu bagus kalimat. Berarti Dari mana? CNBC. Tulis itu ya. Pokoknya disarankan buat kalian anak-anak muda yang terlahir dari keluarga miskin di Indonesia, pergi kalian ke luar negeri, kerja di luar negeri. Di Indonesia, di luar negeri itu sama, orang miskin sama-sama tidak dihargai, kerja juga sama-sama 30 hari, tapi gajinya lebih manusiawi. Pergi nggak kalian kerja di luar negeri? Minus nggak ketemu keluarga tuh nggak apa-apa, yang penting komunikasi ada, daripada sampai tua nggak punya apa-apa. Pergi nggak? Hai guys, mau cerita. Jadi hari ini tuh aku dapat job atau dapat kerjaan sebagai asistensi shopping atau nemenin belanja gitu. Nah, kebetulan kliennya itu dari Malaysia. Nah, guys, ya Allah, aku tuh dibeliin sepatu. Dan ini aku mau pakai untuk wisuda. Ya Allah, Kak, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati untuk terbang lagi ke Malaysianya. Semoga rezekinya lancar terus. Sedih banget, terharu. Ya Allah. Pokoknya yang terbaik untuk kakak dan semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Kak. Alasan kenapa Pak Prabowo itu sering banget mengeluarkan statement yang konyol ketika pidato, itu karena budaya asal Bapak Senang masih merajalela di lingkungan pejabat. Kayak misalnya nih, Prabowo nanya ke bawahannya, gimana keadaan pangan? Aman Pak.
gimana keadaan BBM? Aman Pak. Jadi semuanya itu kalau ditanya aman-aman aja. Yang padahal sebenarnya itu gak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ketika informasi tersebut itu sampai ke beliau dan beliau mulai pidato, beliau tuh menyampaikan apa yang disampaikan oleh bawahannya aja. Sedangkan beliau itu gak turun langsung ke lapangan buat ngeliat kondisi yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi telur harus utuh. Kadang kita malu dengan negara-negara luar ya. Di saat pemimpin-pemimpin negara luar, sekarang mereka sedang memikirkan bagaimana caranya negara mereka itu ya, ekonomi negara mereka kuat, investor asing masuk ke negara mereka, bagaimana caranya mereka menciptakan teknologi-teknologi canggih untuk negara mereka. Tapi pemimpin negara kita masih sibuk juga membahas menu MBG, mengatakan telur jangan didadar. Sampai menu MBG, menu-menu harian untuk anak-anak di Indonesia aja presiden harus turun tangan. Kayak mana ini? Malu kadang kita dengan negara-negara luar. Hal-hal remeh-temeh aja kita negara kita masih nggak mampu menanggulangi. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya dekat Indonesia para sahabat, harga beras sangat mahal, di atas 16.000 sampai 17.000 para sahabat. Dan petani yang katanya kalau harga beras itu diturunkan, petani akan rugi macam itu. Statementnya bukan kayak gitu. Dalam pondasi pengelolaan ekonomi, mungkin dari pemerintah, karena pemerintah ini sudah stoknya sudah melimpah macam itu, yang dikatakan swasembada pangan, berikan subsidi kepada masyarakat, itu sahaja. Jalannya saja dekat Malaysia kan selalu memberikan subsidi kepada rakyatnya macam itu. Apalagi kalau macam beras ini hanya cakap di media sosial besar, dan ketika ditanya, Pak turunkan harga, katanya Indonesia swasembada beras macam itu. Macam mana nasib petani macam itu? Mereka pikirkan petani. Petani pun harga beras mahal pun mereka tidak sejahtera petaninya. Itu masalahnya. Kalau semisalnya harga beras dekat lapangan mahal dan petaninya kaya-kaya, sejahtera, oke lah, fine. Tetapi petaninya juga tetap miskin dan pejabatnya yang kaya raya para sahabat. Harga minyak sawit, minyak tanah, minyak masak. Ini kalau kita tengok dekat Indonesia, penghasil sawit terbesar dekat dunia, ini Indonesia para sahabat. Tetapi dekat Malaysia meskipun tak besar, mereka memberikan harga RM2.50, mensubsidikan kepada rakyatnya macam itu. Itulah keunikan Malaysia ini. Bahkan Malaysia selalu dituduh, Malaysia krisis beras, Malaysia meminta beras, mengemis beras ke Indonesia. Banyak yang tidak terima para sahabat, terutama Mas Farhan ketika bekerja dekat Malaysia. Tak pernah ada cerita para TKI, TKW ataupun orang Bangla, orang Myanmar, orang Pakistan, orang Indonesia. Ini adakah mereka mengatakan, aku tak betah lah duduk dekat Malaysia ni, dekat sini nak makan pun susah macam itu, beras habis macam itu. Tak ada kan? Melainkan mereka memberikan fakta bahwasanya dekat Malaysia ini masih stabil, meskipun dekat Malaysia ini dikatakan negara pengimpor macam beras macam itu, masih bergantung katanya netizen Konoha. Tetapi kerajaan Malaysia masih punya beras tempatan sekincan para sahabat, yang ada dekat sekincan itu beras pengelola terbesar dekat Malaysia. Ini dan juga beras meskipun impor dari luar negara, beras dekat Malaysia itu harganya masih stabil, mampu milik macam itu. Kalau dekat Indonesia meskipun tidak impor, swasembada pangannya sudah melebihi kapasitas, tetapi harganya malah menjerit, membuat masyarakat mencekik macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.